Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan, saya Siti Nurjana. Saya salah satu mahasiswa PPG batch 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270253993. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 5 SD Negeri 1 Tugu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan keberkahan. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, berdiri semua. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Nanti yang dipanggil angkat tangan ya dan jawab hadir. Nah, Afifatun Nafisa, Hadir, Arya, hadir, Alfi, hadir, Anindya, hadir, Asila, hadir, Aura, hadir, Bagas, hadir, Sukron. hadir. Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan semua. Nah, coba tadi pagi yang bangunnya terlambat ada? Tidak. Terus tadi pagi yang berangkat sekolahnya terlambat ada? Tidak. Berarti kalian sangat bersemangat untuk berangkat Sekolah. ya. Nah, teruslah belajar dengan semangat ya. Karena belajar itu adalah kunci kesuksesan. Masuk ke materi yang sebelumnya ya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang Surat Al-Maun. Surat Al-Maun tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba apa saja? Saya Bu, menghardik anak yatim, Menghardik anak yatim, terus tidak memberi makan orang miskin, tidak memberi makan orang miskin, terus lalai dalam sholatnya, lalai dalam sholatnya, terus berbuat ria, berbuat ria, apalagi enggan memberi bantuan dengan barang-barang ya, yang berguna. tidak mau memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Itu tadi materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tujuannya apa belajar tentang Asmaul Husna? Nah, nanti kalian itu bisa menyebutkan macam-macam Asmaul Husna itu apa saja, serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan kita pada hari ini, nanti kita akan belajar, yang pertama akan belajar tentang Asmaul Husna. Terus nanti kalian juga dibagi per kelompok untuk mendiskusikan contoh-contoh Asmaul Husna. Terus setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bersama-sama melakukan tepuk fokus dulu ya. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, nanti diharapkan pas pembelajaran kita bisa fokus dalam materi ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul
Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama yaitu asma, yang kedua yaitu husna. Nah, asma itu artinya apa? Nama. Ya, asma itu artinya nama, sedangkan husna yaitu indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nah, Asmaul Husna itu berjumlah ada 99. Tetapi yang akan dipelajari di kelas 5 itu ada 5. Ya, cuma 5. 5 apa saja? Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Mumin, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Nah, kita lihat ke depan dulu. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Coba Al-Qawiyyu artinya apa? Maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Allah tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah. Segala kejadian terjadi atas kehendak Allah, ya. Karena Allah itu maha kuat, jadi apa-apa Allah yang menentukan sendiri. Nah, terus yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Hidup dan berdiri sendiri. Nah, hidup dan berdiri sendiri. Ya, Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Seluruh alam semesta itu tergantung kepada kekuasaan Allah, karena Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, terus Allah juga yang mengatur seluruh keadaan di bumi, ya kan? Nah, kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Allah. Tugasnya manusia di bumi itu apa? Untuk menjaga bumi. Nah, terus Asmaul Husna yang ketiga yaitu apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya apa? Menghidupkan. Coba baca. Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Ya, Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Terus kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk itu bernyawa atas izin Allah, karena Allah yang maha menghidupkan. Nah, kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk hidup yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu Al-Mumin. Al-Mumin artinya apa? Maha mematikan. Tadi yang sebelumnya maha menghidupkan. Terus yang sekarang Al-Mumin maha mematikan. Nah, Allah itu berkuasa untuk mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja, ya kan? Nah, tadi pagi masih sehat, ya kan? Pulang bekerja bisa sudah meninggal, karena Allah itu bebas mencabut nyawa makhluknya itu kapan saja. Terus yang kedua, baca. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Kematian adalah takdir yang pasti yang harus kita siapkan. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Allah juga yang bisa menghidupkan, ya kan? Contoh ada pohon yang sudah mati pas kemarau, ya kan? Nah, itu pas hujan pohon itu bisa tumbuh lagi. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya apa? Maha membangkitkan. Maha membangkitkan. Nah, Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Ya, besok pas hari kiamat kan semua akan hancur, ya kan? Nah, besok di akhirat kita akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Nah, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya di dunia. Jika amalnya baik, orang itu pasti akan masuk ke mana? Surga. Tetapi kalau amalnya banyak yang tidak baik, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu perbaiki diri, ya. Nah, mulai sekarang kita harus berbuat yang baik-baik, berperilaku baik. Nah, tadi ya. Nah, tadi kan 5 Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Al-Qayyum. Terus yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Terus Al-Mumin. Terus yang terakhir Al-Ba'is. Ya, itu tadi pengertian, ya. Nah, setelah ini kita akan belajar kelompok, ya. Belajar kelompok. Nanti per kelompok akan dibagikan lembar. Nanti kamu
mendiskusikan sesuai perintah yang ada di lembar tersebut, ya kan? Nah, sebelum pembelajaran kelompok kita menyanyikan lagu Asmaul Husna dulu yuk. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat, Al-Qayyumu artinya maha berdiri sendiri, Al-Muhim menghidupkan, Al-Muhid mematikan, Al-Ba'id artinya maha membangkitkan. Nah, sekarang kita belajar kelompok ya. Nanti diskusikan bersama teman-temanmu. Kelompok 2. Nanti dikasih nama kelompok, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5. Ya. Nah, di setiap kelompok itu kan tugasnya apa? Disuruh menyebutkan berapa contoh di situ? Nah, disuruh menyebutkan 5 contoh Asmaul Husna dalam kehidupan dari Nah, yang kelompok 1 kebagian Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, berarti kamu menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Qawiyyu. Baru saling bekerja sama. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan satu-satu ya. Nah, nanti dari kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Mandiri dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Ya, mandiri dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Terus 2. Bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. ya, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. 3. Disiplin mampu mengatur kegiatan dengan baik. Ya, terus Menjaga ketertiban di lingkungan. ya, Menjadi penolong bagi yang lemah. ya, yaitu tadi apa? Contoh meneladani sikap Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi di situ disuruh menyebutkan 5 ya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Tadi kelompok 1 sampai 5 sudah maju semua ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya masing-masing. Yang pertama tadi contoh kehidupan apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Al-Qayyum. Terus yang kedua contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kelompok 2 tentang Al-Qayyum. Kelompok 3 tentang Al-Muhid. Terus kelompok 4 tentang Al-Mumin. Terakhir kelompok 5 tentang apa tadi? Al-Ba'id. Nah, coba tadi. Nah, hari ini kan kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, ya kan? Coba, apa tadi Asmaul Husna? Apa? Yang indah dan baik. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Terus, coba, Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99. Terus, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama asma. Coba asma artinya apa? Nama-nama. Terus kalau husna artinya indah. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah. Nah, guru akan membagikan lembar evaluasi ya. Setelah pembelajaran selesai kita akan melakukan evaluasi. Nanti ditulis namamu sama kelas. Ya, silakan
dikerjakan sesuai kemampuanmu sendiri-sendiri. Ya, sudah selesai? Ya. Jadi Bu Guru akan nilai dulu, nanti yang belum selesai nanti dibawa ke depan ya. Tadi hasil kerja sudah keluar ya. Ada beberapa anak yang belum mendapatkan nilai yang mencapai KKM ya, tapi tidak apa-apa, harus belajar lebih semangat lagi ya, belajarnya harus lebih baik lagi. Nah, apakah di materi ini, nah dari materi yang kita bahas nih, adakah hal-hal yang membingungkan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Ada yang masih bingung? Berarti sudah bisa semua? Sudah. Nah, kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu, nah, Asmaul Husna. Yuk, kesimpulannya apa untuk materi Asmaul Husna yang kita bahas? Yaitu yang pertama apa itu? Ya. Terus yang kedua, lima Asmaul Husna. Ya, kita belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa? Terus terakhir, terus selanjutnya, kalau berpuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan besok di akhirat. Terus yang terakhir yaitu Sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. itu kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, Ibu akan membagikan hasil lembar kerjamu yang tadi. Nah, tadi ya itu hasilmu ya, hasil belajarmu yang tadi yang nilainya belum maksimal di rumah belajar lagi ya, dibaca-baca lagi. Nah, materi yang akan datang kita akan belajar tentang aku anak soleh ya. Pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang aku anak soleh. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. Nah, ini tadi ya pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita akan mendapatkan berkah dalam materi pada hari ini ya. Nah, terus selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.